Haleluya Tuhan Yesus. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan boleh bawa setiap kami ke tempat ini untuk datang beribadah, bawa korban syukur kami kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bawa seluruh hidup kami, segenap jiwa kami datang membawa pujian, penyembahan, dan doa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan, dan kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mau seluruh ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang memimpin, Kau menuntun ibadah kami pagi hari ini. Bekerja dan berkaryalah Engkau bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berkata di atas segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami pagi hari ini kami persembahkan mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita percaya berkata amin. Bersama Tuhan saya ucapkan sekali lagi shalom bagi saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah buat kita pagi hari ini. Mari kita setiap kita membawa hidup kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita datang memuji Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita memuji Allah kita. Haleluya. Bersama-sama sambil berbangkit Allah, kita memuji Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan berikan yang ajaib. Tuhan Yesus Raja yang mulia. Haleluya.
sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Kau sembahlah raga mulia, layak kau Tuhan. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau setia, asyik Tuhan, anugerah perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, haleluya. Raja mulia. Haleluya Tuhan. Gila Tuhan. Begitu luas kasih Tuhan.
kuasa yang mengalir dalam pujian setiap kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasihkan hati kita akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang terus memperbaharui hidup kita. Let your spirit upon me. And I believe that your Holy Ghost, Holy Spirit come down. Haleluya Tuhan. Pakai nadamu. Bapakku yang baik, tak pernah siapa yang jahat bagiku. Bapakku yang setia, tak pernah biarku jalan sendiri. Bapakku yang baik, tak pernah siapa yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai anggur yang turun, selalu berubah.
setia, Allah yang penuh dengan rahmat. Haleluya Yesus, pujilah Engkau. Haleluya, haleluya Elohim Abraham, haleluya Elohim Ishak, Elohim Yakub. Engkaulah Elohim Yahweh, Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang mempunyai lautan, daratan, serta segala yang ada di dalamnya. Haleluya. Engkaulah Yesua HaMashiach, Allah yang menjadi manusia. Tuhan kami Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, curahkanlah Roh-Mu, pulihkanlah kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kekuatan dan keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh penolong, Roh Allah, Roh penghibur, penuhi kami, penuhi hati kami, penuhi jiwa kami, penuhi
penuhi akal budi kami, penuhi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita hari ini saya akan menyampaikan firman Allah hari ini tentang penyembahan. Yohanes pasal yang keempat, kita akan baca firman Allah bersama-sama. Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat 24. Saya akan membaca ayat yang ganjil 19, dan Bapak Ibu jemaat semua membaca 20. Demikianlah seterusnya sampai nanti ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Karena itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan Allah untuk menyembah, karena Allah tidak bisa menyembah dirinya. Ya, kita dikasih satu kemampuan yang terbaik. Ya, kita diciptakan untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah diri kita. Ya, kita diciptakan bukan untuk menyembah perut, bukan untuk menyembah keinginan kita. Kita diciptakan bukan untuk menjadi hamba uang. Kita tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi budak dari nafsu duniawi. Kita diciptakan Allah untuk menyembah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kemampuan, prestasi, kehebatan terbaik kita sesungguhnya bukan ketika kita menjadi seorang dokter, seorang ahli, bukan menjadi seorang terkenal. Jadi kemampuan terbaik kita apabila kita bisa menjadi penyembah, ya, bukan menjadi seorang ilmuwan. Itu manusia yang tidak kenal Tuhan pun bisa. Ya, jadi kalau ada yang meletakkan, yang menjadikan penyembahannya kepada Tuhan sebagai sarana untuk dia mendapat berkat-berkat Tuhan, itu saudara punya penyembahan yang salah. Karena Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar.
Halo? Ya. Jadi kita menyembah Tuhan bukan sebagai sarana untuk menjadikan penyembahan kita kepada Tuhan kita manfaatkan untuk mendapatkan fasilitas kekayaan dunia. Ya, kita memang menyembah Allah. Itulah kemampuan terbaik. Ya, kenapa saya katakan itulah perbuatan tertinggi? Kalau dibilang keahlian, itu juga menjadi keahlian yang terbaik. Orang mungkin bisa bangga karena dia seorang ahli komputer. Mungkin dia tidak bangga kalau dia bisa menjadi seorang yang menyembah Tuhan, taat ke gereja, selalu rajin setia beribadah. Mungkin itu tak menjadi kebanggaan. Tapi ketika dia menjadi seorang ahli yang dicari orang, dia mungkin seorang ahli mesin yang bagus, dia mungkin seorang ahli bahasa yang dicari orang, dia mungkin seorang ahli hukum yang selalu dicari orang. Mungkin dia bangga karena dia punya kemampuan yang di atas rata-rata. Tapi apakah saudara pernah merasa bahwa ketika kita menyembah Allah, itulah disinilah kita memberikan semua kemampuan terbaik. Karena kita menyembah Allah, itu karena kita mengasihi Dia. Kita menyembah Allah karena kita segenap hati kita mengasihi Dia, segenap jiwa kita mengasihi Dia, segenap kekuatan kita mengasihi Dia, segenap akal budi kita mengasihi Dia, dan tidak ada yang sisa. Dan yang kedua, saudara, menyembah Allah adalah satu perbuatan terbaik manusia kepada Tuhannya. Karena saudara sedang menggunakan roh saudara. Tetapi di dalam ayat 23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oke? Nah, sekarang saudara bekerja pakai fasilitas. Kalau dia supir tentu yang dipakainya mobil. Iya kan? Kalau dia mengerjakan tugas mungkin yang dipakainya laptop, komputer. Berapa lama saudara bisa khusus sehingga bisa menggunakan komputer? Tidak lama. Berapa lama saudara khusus sehingga saudara bisa menggunakan mobil? Juga tidak lama. Berapa lama saudara, kalau saudara seorang pilot, tentu pekerjaan saudara menggunakan pesawat. Berapa lama saudara disekolahkan untuk bisa membawa sebuah pesawat? Nah, ketika kita menyembah Tuhan, dua hal yang kita pakai, ya, roh dan kebenaran. Nah, siapa manusia yang mampu menggunakan kedua hal ini? Siapa yang punya kemampuan, keahlian? Saudara bekerja belum tentu pakai kebenaran. Sorry, saya bukan menghakimi. Kebenaran mungkin nomor 10, mungkin tidak pakai. Sekalipun saudara ahli, sekalipun dia dokter ahli, dokter kandungan, dokter bedah, belum tentu dia bekerja pakai kebenaran. Percaya nggak? Sekalipun dia seorang gubernur, menguasai satu provinsi, berani jamin dia bisa bekerja memakai kebenaran? Bukan sebagian kebenaran, sepenuh kebenaran. Nah, saudara, di penyembahan inilah, di sinilah, di rumah Tuhan inilah, saudara tidak sama ketika saudara di kantor, saudara tidak sama ketika saudara di pasar. Apakah saudara juga berdagang pakai hati, pakai roh, dan pakai kebenaran? Saudara yang tahu. Nah, sampai kita di hadapan Tuhan,
Sampai kita di rumah Tuhan hari ini, jangan samakan. Ketika saudara bekerja, bisa melawan atasan, bisa membohongi teman, bisa membohongi atasan. Karena ketika kita menyembah, dua hal yang kita pakai, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Pertama kebenaran, yang kedua roh. Karena dua-dua ini berasal dari Tuhan. Tuhan itulah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Roh kita itu berasal dari Allah, dan Dia dikaruniakan kepada kita. Jadi ketika kita menyembah ini, bukan sekedar kita nyanyi lagu per lagu, bukan sekedar kekristenan, bukan ritual, bukan karena kita sudah ke gereja, orang nyanyi kita ikut nyanyi, berdoa kita ikut berdoa, baca Alkitab kita ikut baca Alkitab. Tetapi roh, dikatakan dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12 ayat 13. Ya, kita baca Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang. Saudara, kita bukan kayak agama lain, ikuti ritual, ikuti aturan, jam sekian mesti pakai air wudhu, mesti jamnya harus tepat. Saudara, ibadahnya diatur. Tapi walaupun saudara mungkin tadi lagunya nggak hafal, ya, tetapi kalau hati saudara, roh, dan saudara datang ke sini karena hancur hati, karena memang rindu bertemu dengan Tuhan, saudara diterima Tuhan. Bahkan saya dulu pernah punya kesaksian, orang nyanyi salah saja terjadi mujizat. Ya, orang nyanyi salah, bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh heran, bulirnya, bulirnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh bulir Yesus tertolong. Sembuh sudah. Padahal jadinya salah. Yang benar apa? Bilurnya, bilurnya. Ya, secara literasi bisa salah. Tapi ketika hatinya tidak menjauh dari Allah, ya, nah, banyak. Haleluya, Tuhan ini masuk doa kesembuhan. Diambil sepotong lagunya, karena lagunya ini enak untuk penyembahan, mendoakan orang sakit. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oh, mengalir, haleluya. Nah, begitu mau dilanjutkan, sembuh juga, walaupun ada kingkongnya. Ya, kita bukan menjalankan perintah yang lagu tadi yang ciptakan manusia. Halo? Ya. Dan kekristenan juga bukan berarti kita sudah duduk di gereja, ikuti semua aturan, ikuti semua perintah WL, ikuti udah selesai, tapi hatimu jauh. Jadi penyembahan adalah di
mana kita sedang menggunakan dua komponen terbaik yang ada dalam diri kita, yang Tuhan karuniakan, pertama roh dan kebenaran. Tidak bisa ditawar. Allah, karena Allah yang kita sembah, Dia punya kehendak, Allah punya protap. Kalau kalian mau menyembah saya, sembahlah dalam roh. Kalau tidak dengan itu, begitu dia masuk ke dalam juk, langsung dia hilang dari pandangan. Dia ketemu habitatnya. Saudara, seperti ikan ayam, begitu masuk ke dalam pujian, roh kita itu seperti mendapatkan kebutuhannya, seperti ikan yang sudah lempar ke sungai kembali, langsung dia hidup lagi. Ya, nah saudara, kita lihat contoh. Jadi Allah tidak menghendaki persembahan yang tidak sesuai dengan kemauannya. Ya, Kejadian pasal 4 ini agak kolot sedikit ya. Cerita lama ini, Kejadian pasal 4 tentang persembahan siapa? Kain dan persembahan Habel. Ya. Ayat 1. Saya mulai ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2, silakan jemaat, 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 5, sama-sama, 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, Allah kita bukan Allah murahan ya. Bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Jadi untuk urusan menyembah Allah bukan suka-suka kita. Yang penting sudah datang, yang penting sudah menyebut nama Tuhan. Jangan saudara berpikir Tuhan serendah. Masalah penyembahan itu kehendak Tuhan yang jadi, bukan maunya kita. Wow, enggak kita yang ngatur. Kain membawa sebagian dari hasil pertaniannya. Ternyata Tuhan tolak. Ada apa? Saudara, ya, Tuhan Dia punya kriteria mana yang Dia terima, mana yang Dia tidak terima. Nah saudara, kalau dulu saya pernah pernah naik gunung. Kalau di satu suro, di tempat-tempat gunung, pohon-pohon besar ya, seperti saudara yang kemarin di Gunung Semeru itu ya, ketika meletus banyak orang meletakkan apa? Sesar. Yang diletakkan binatang atau buah-buahan. Nah, apa yang kita persembahkan, ketahuan Allahnya siapa. Kalau sudah pernah melihat orang melarungkan sesajen yang isinya ada
ada padi, ke laut selatan Yogyakarta, satu perahu itu penuh dengan hasil pertanian, hasil kebun. Untuk siapa itu diberikan? Penguasa Ratu Pantai. Jadi dari bentuk persembahannya saudara sudah tahu kepada siapa ini diberikan. Halo? Nah, ketika Kain dia memberikan hasil pertaniannya, mungkin pisang, mungkin nangka, siapa kepada Allah mana yang dia berikan itu? Nah saudara, ya mungkin saudara pernah ke kuburan-kuburan, apalagi dulu di SD 07 itu, sama di rumah sakit Ibnu Sina Bangkinang yang rumah sakit Puskesmas Bangkinang sekarang, itu dulu kuburan Cina, besar-besar kuburannya saudara. SD 07 ini ada 3 atau 4 tempat kami main. Ya, pada hari-hari tertentu entah dari mana datang orang-orang Cina ini, ya, meletakkan buah-buahan, ya habis tak kami makan. Saya dengan anak-anak kampung dalam itu, nah, sebelum dibangun SD 007, lama sekali. Saya waktu itu belum sekolah, ya, itu tempat kami main sembunyi-sembunyi. Ya satu hari kami lihat, banyak buah-buahan, habis. Nah, jadi ketika Habel memberikan persembahan itu, siapa Allahnya? Allah mana yang mau dia paksa untuk menerima itu? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, kalau saya melihat dulu ada kebiasaan di Bali itu dibikin kayak menara itu kan, kayak pohon Natal gitu, segitiga, semua dipasanglah buah-buahan di situ semua, diarak lah itu kan. Habis itu orang mempersembahkannya, setelah dipersembahkan barulah rebutan memakan. Ya, jadi dari apa yang kita persembahkan ketahuan Tuhan yang mana yang menerima itu. Jadi gak sembarangan, jangan seperti Kain. Itu yang pertama saudara. Ya, itu makanya Allah mana yang mau? Ternyata yang begitu Allah tidak mau. Yang kedua, dikatakan poin yang kedua, kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Karena Kain mempersembahkan, itu pun dikatakan di sini ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan apa? Sebagian dari hasil. Ternyata itu pun yang dia persembahkan masih dikoruk, masih dipotong. Dia kasih sebagian. Tidak seperti Habel, kalau dia memberikan seekor lembu, ya semuanya, nggak dikorupsi, nggak diambil pahanya satu, kemudian 3 kaki dikasih sama Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa persembahan kita nggak diterima Tuhan? Kita selalu memberikan sebagian, tidak sepenuh hati. Nah, kalau sebagian dari hati saudara beri sama Tuhan, nah sebagian lagi kemana? Ya, sebagian lagi tentu siapa? Sebagian lagi saudara persembahkan kepada siapa? Itulah sebenarnya arti dari dosa. Dosa itu meleset. Ya, apa arti kata bohong? Arti kata bohong, sebagian kebenaran, cuma sebagian, tapi sisanya masih ada bohong, masih ada dusta. Nah kita kan selalu benar kok, tapi yang kebenaran yang kita bilang itu masih sebagian.
sebagian lagi masih kita tutupi. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah dosa. Nah, jangan persembahkan dosa. Ketika kita memberikan sebagian kepada Tuhan, berarti yang sebagian apa? Nah, itulah dosa. Saudara lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat dari ayat 1 lah saya baca. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah? Saudara, ini maaf ya, menyembah Tuhan kayak gini bisa saja kita sedang mendustai Tuhan. Halo, ini serius. Karena kita tadi ingat, kita menyembah Tuhan dua hal yang kita pakai, roh dan kebenaran. Ini yang kita bicarakan tentang kebenaran. Apakah jiwa saudara, roh saudara masih nyaman gak ketika disinggung tentang kebenaran? Halo? Jangan saudara pikir, pendeta ini sengaja menyindir, menyuntik, menyinggung. Silakan, jangan beribadah lagi, karena percuma engkau masih membawa sebagian. Kalau tidak sepenuh hati, Tuhan memang tidak mau, saudara. Saya bisa saudara bohongi seolah-olah saudara beribadah sepenuh hati, karena saya bukan makhluk roh. Tapi jangan Tuhan kita dustai. Ya, ternyata ketika menyembah Tuhan pun masih sebagian yang kita bawa. Apalagi pikiran saudara masih di rumah, apalagi pikiran saudara masih di tempat lain, apalagi hati saudara masih marah, masih nggak tahu lagi. Ya, nah ini serius, supaya nanti saya kasih tahu, supaya ibadah ini benar-benar menjadi berkat yang benar-benar tercurah dalam hidup kita. Nggak perlu saudara minta berkat, nggak perlu saudara minta jadi orang berhasil, nggak perlu minta kita menjadi kaya, nggak perlu. Kalau persembahan saudara diterima Tuhan, itu sudah segala-galanya berkat yang saudara terima. Amin. Nggak perlu ngemis-ngemis sama Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan ekonomi lagi susah, Tuhan tolong aku, Tuhan pekerjaan lagi susah, Tuhan tolong aku, Tuhan uang sekolah, uang kuliah belum bayar, Tuhan tolong aku, Tuhan sakit berobat tidak ada uang. Tidak perlu takut. Kalau persembahan kita diterima Tuhan, saudara akan menerima berkat balasan yang luar biasa. Amin. Nah, Rasul Paulus berkata, Rasul Petrus berkata kepada Ananias, lihat, Ananias ini bukan penjahat, Ananias ini bukan pemungut cukai, Ananias ini orang yang bertumbuh, yang bertobat pada zaman gereja mula-mula. Jemaat-jemaat yang berkumpul waktu itu jemaat-jemaat yang setia. Tapi begitu dia melihat uang ini banyak, maka hatinya pun dikuasai iblis. Ya, bukan iblis yang dari kuburan. Kalau iblis yang dari kuburan, nggak susah mengusirnya.
Tapi iblis yang dari uang, iblis yang datang dari setan, dari iblis yang berasal dari uang, mendustai. Makanya saudara, jangan kita mendustai Tuhan kalau kita beribadah. Halo, berikanlah sepenuh hati. Nah, inilah yang terjadi dengan Kain. Kain membawa sebagian lain kemana dibawanya? Ya, sebagian lain untuk siapa? Sebagian lain yang menguasai siapa? Gereja. Kita maaf, ini sekali lagi saya minta maaf. Kita dijebak oleh liturgi gereja dari kesukuan kita awalnya. Kita hanya diajar ikuti liturgi, ikuti aturan gereja. Ya, udah. Nanti kalau ada kata-kata ikuti, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Seperti responsoria, terus kita pulang, udah ya, ampunilah dosaku. Ingat, sekarang kita beribadah bukan menjalankan perintah manusia yang dihafalkan, tapi ketika kita menyanyi, Tuhan sedang melihat hati kita. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu makanya persembahan Kain ditolak Tuhan. Halo. Nah, datanglah Habel. Habel nggak mau meniru kakaknya. Habel datang membawa ternak yang terbaik. Dia bawa yang hidup, yang bernyawa. Saudara, tidak sebagian, seutuhnya dia bawa kepada Tuhan. Dan persembahan Kain, persembahan Habel diterima Tuhan. Kain pun iri. Karena apa? Karena ketika persembahan Habel diterima Tuhan, Habel diberkati Tuhan. Ini adikku lebih kaya daripadaku. Ini adikku lebih berhasil daripadaku. Ini adikku apa saja yang dikerjakannya diberkati Tuhan. Keluarlah iri hati. Dia bunuh adiknya karena persembahan adiknya diterima Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nampak kok dalam kehidupan kita, ya, mana persembahan yang diterima Tuhan, mana yang tidak. Itu makanya saudara yang dikatakan pembunuhan pertama sekali terjadi adalah di rumah Tuhan. Kenapa Kain bisa membunuh adiknya? Inilah orang yang dikuasai hatinya oleh iblis. Jangan kita bawa ke rumah Tuhan ini dendam. Karena di dalam kata Tuhan, kamu membenci saudaramu saja, itu sudah Jangan paksakan gereja-gereja, apalagi di gereja-gereja kesukuan, setiap minggu dikatakan doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saya katakan, dia berdusta atau tidak? Nah, itu yang mau dibawa kepada Tuhan. Berarti hatinya tidak dikuasai Tuhan. Hatinya dikuasai siapa? Iblis. Saya punya saudara, famili anak tulang saya, melayani di gereja, aktif. Semua status-status Facebooknya, kata-kata firman Tuhan keluar. Bagus. Tapi apa katanya? Kalau bapakku minta nomor HP-ku jangan kasih, karena bapaknya tulang saya. Aku udah kubur batang pisang mengganti bapak. Tiap minggu ke gereja. Nah, jangan kita bawa dusta yang seperti ini kepada Tuhan.
Halo? Halo? Bertobat. Karena apa? Ketika kita menyembah Allah, ini bukan main-main. Kita sedang menggunakan roh kita dan kebenaran, tidak ada yang lain. Amin. Patokannya kebenaran, di luar kebenaran dusta. 10 kebenaran, 10% kebenaran dalam perkataan kita, tapi ada 90% kebenaran yang kita ucapkan, 10% ada dusta. Itu tetap namanya dusta, karena dusta adalah sebagian kebenaran. Ya, jadi kita nggak usah cari-cari alasan, mencari-cari pembenaran diri. Nah, saudara, nah itu makanya Habel persembahannya diterima Tuhan dan kehidupannya diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya lihat ketika Obed-Edom diberkati Tuhan, ini kalau penyembahan kita diterima Tuhan itu memang luar biasa. 2 Samuel, ya, bagi yang mau mencatat ayat-ayat ini silakan. 2 Samuel pasal 6. Saya potong aja ya. Ayat 9. 2 Samuel pasal 6 ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sama 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Terus diberitahukanlah kepada Raja Daud, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Padahal dititipkan 3 bulan, hadirat Tuhan memberkati Obed-Edom. Dan ketika disampaikan kepada Daud, Obed-Edom sekarang diberkati Tuhan luar biasa gara-gara kau titipkan tabut Allah, hadirat Allah. Disitulah Obed-Edom ini melayani Tuhan. Ketika dia dititipin, makanya saudara jangan tolak kalau rumah saudara dijadikan tempat ibadah. Halo? Saya bukan maksa, tapi ini firman Allah. Obed-Edom, padahal waktu tabut itu dititipkan, karena Daud takut. Kenapa dia takut? Karena Uza dan Ahyo yang sedang menggotong, membawa tabut Allah ini di atas pedati, yang rencananya kan tabut Allah ini mau dibawa ke kota Daud. Tapi di tengah jalan, tabut Allah yang ditaruh di atas pedati yang dikendarai oleh lembu, oleh Uza dan Ahyo, di tengah jalan tergelincirlah si lembu. Lembu tergelincir, tabut ini pun mau jatuh. Datang Uza dan Ahyo, dia pegang tabut Allah ini, dan di situ Tuhan marah karena mereka menghampiri Tuhan dengan cara yang Tuhan tidak kehendaki. Alkitab mengatakan karena keteledoran, matilah Uza dan Ahyo. Takutlah Daud, tidak sembarangan rupanya untuk mengangkut tabut Allah ini. Jangan-jangan aku pun bisa mati. Itulah pikiran Daud. Nggak berani dia melanjutkan perjalanan ini. Dititipkan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom ini bukan orang Israel, orang Gad. Seharusnya Obed-Edom ini juga takut, mati pula aku nanti seperti Uza dan Ahyo. Ya kan? Karena tabut Allah ini dititipkan ke rumah Obed-Edom karena Tuhan membunuh Uza dan Ahyo karena mereka memegang tabut Allah dengan cara yang tidak berkenan. Seharusnya
Obed-Edom punya alasan, janganlah di rumahku, nanti mati pula kami. Itu aja anak imam 2 orang mati. Tapi Obed-Edom mengambil kesempatan itu, diterimanya, ditaruhnya di rumahnya, dimanfaatkannya 3 bulan. Disitulah dia bersukacita dan keluarganya menerima hadirat Tuhan. Menerima tabut Allah itu lambang kehadiran Tuhan pada zaman itu, yang di dalamnya ada tongkat Harun yang bertunas, ada 2 loh batu, ada roti, mana. Itulah yang tersimpan di dalam tabut Allah ini. Nah, makanya saya bilang, tidak perlu kita minta-minta. Kalau memang penyembahan kita diterima Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, nggak perlu nangis, Tuhan tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan, aku udah serius nih. Air mataku udah seember ini Tuhan. Gak perlu. Ya, jadi saudara bertobatlah. Kalau kita menyembah Tuhan, kita anggap itu perkara paling sepele. Terus kalau kita ikut pelatihan apa, pendidikan apa, kita anggap itu lebih hebat daripada kita menyembah Tuhan. Ya, kalau kita dipanggil acara sama pejabat, jangan saudara anggap itu jauh lebih hebat daripada menyembah Tuhan. Halo? Oh, nggak bisa Pak Pendeta, aku lagi diundang bupati nih. Itu tak jauh lebih hebat. Anda diundang bupati yang akan tim suksesnya. Ya, saudara terus foto dengan gubernur. Nah, itu tak jauh lebih hebat. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bertemu dengan Tuhan hari ini, itu jauh lebih hebat. Amin. Jadi jangan bengong di gereja, jangan ngelamun. Ya, menyembah Tuhan bukan murahan. Saudara sedang dikasih otoritas untuk menggunakan rohmu dan kebenaran. Karena belum tentu saudara di pasar pakai hati nurani, pakai roh, belum tentu. Karena udah sering kita tidak pakai roh kita. Di rumah tangga kita mendidik anak juga belum tentu pakai roh, pakai hati. Bisa pakai emosi kan? Tapi ketika kita menyembah Tuhan, cuma itu yang bisa kita pakai, roh dan kebenaran. Saudara lihat, ini agak ada beberapa contoh ya. Ya, buka Bilangan pasal 17. Bilangan pasal 17. Ketika Musa menyuruh masing-masing suku membawa tongkat. Ya, saya baca dari ayat pertama, tolong diikuti baik-baik. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 1 ya. Ayat 2, katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu atau tongkat itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut Allah, tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu, di tempat peribadatan, di tempat pertemuan dengan Tuhan, di ruang maha suci. Ayat 5, dan orang yang kupilih, tongkat itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut. Nah, ini berlawanan ya.
Jangan biasa bersungut-sungut, itu bukan perkara sepele. Ternyata sungut-sungut itu bentuk dari hati yang sudah mati. Ya, nanti lain waktu saya bahas ini. Ya, dan orang yang kupilih, orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Ayat 6. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ayat 8, saya minta jemaat. Ayat 8 semuanya ya, 2, 3. Ketika dalam hukum, maka tatkala tongkat Harun dari keturunan Eli telah bertunas dan mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan. Jadi saudara, tongkat itu diletakkan di hadapan tabut. Maksudnya di tabut hadirat Tuhan diletakkanlah, disusun. Setiap tongkat ditulis nama. Ini di ruang maha suci, di ruang pertemuan imam dengan Tuhan, di ruang penyembahan lah gitu. Ditaruh. Besoknya dilihat oleh Musa, dari 12 tongkat cuma satu yang bertunas. Tongkat siapa? Tongkat Harun. Artinya tongkat itu hidup. Artinya tongkat itu hidup. Nah, dengan tongkat yang tidak hidup, yang tidak bertunas bagaimana? Ayat 9. Coba ayat 9. Ayo kita baca 2, 3. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Saudara, saya mau tanya, apakah rohmu hiduplah hari ini datang kepada Tuhan? Ya. Nah, jawab sendiri di hati. Tongkat-tongkat tadi dari 12 tongkat cuma satu yang hidup. Yang tongkat yang hidup tadi tetap tinggal di hadirat Tuhan dia. Dia gak mau main-main, tetap di situ. Yang 11 datang Musa, nih bawa lagi tongkat kalian, pulang. Gak ada yang hidup tongkatnya. Sama dengan kontak ini saudara, ketika dicabut mati, ketika dikontak hidup, nyambung dia. Makanya kita menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran, supaya ketemu dengan Tuhan, hidup dia. Amin. Nah mati, apalagi ngantuk, apalagi bosan, udah di rumah aja lah. Ya, karena ibadah ini berharga. Dulu tumbuhlah 2 pohon meranti di situ. Saya bingung, kok bisa tumbuh pohon meranti? Karena saya masih anak-anak, masih SMP, belum terlalu ngerti gitu. Terus mama saya bilang, kok bisa lah ya Mak? Padahal pohon meranti itu kan pohon hutan gitu kan. Tumbuh 2 pohon. Ternyata apa? Itu dari pagar. Dulu kan pagar gereja ini kan dibikin, orang tua saya pakai meranti, kayu meranti zaman-zaman dulu. Tancap jadi pagar, tumbuh jadi pohon. Yang lain enggak. Ada 2 yang tumbuh. Makanya ada pohon meranti dulu di depan itu. Dan kita tebang dari pagar kayu yang sudah dikikis, ditancapkan, dari pagar itu pun hidup karena ketemu tanah. Amin. Tidak ada kita yang tidak hidup. Kalau ketemu hadirat Tuhan harusnya hidup. Amin. Kalau ketemu hadirat Allah, jangan takut susah, oh miskin, oh rugi. Jangan takut. Kalau rohmu ketemu roh Tuhan, pasti terjadi kehidupan.
kematian dimulai, kesusahan dimulai, kehancuran hidup kita dimulai. Walaupun saudara minta 10 juta orang berdoa sama saudara, tidak akan terjadi apa-apa kalau rohmu tidak hidup ketika ketemu hadirat Tuhan. Tidak perlu orang doakan. Saya setuju dengan pendapat Ibu Dewi Basir. Tidak perlu titip-titip doa, tidak perlu minta-minta doa. Kalau hatimu, ya, kalau kontak kayak gini dengan Tuhan, terpisah, mati dia, terhubung, hidup dia. Karena roh kita berasal dari Allah. Kita menyembah untuk menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan. Amin. Amin. Bukan untuk menghubungkan permintaan kita dengan supaya dikabulkan Tuhan. Bukan itu ibadah. Saya ulangi, ibadah bukan menghubungkan keinginanku supaya dikabulkan Tuhan. Ibadah bukan untuk menaikkan kemauanku supaya dikabulkan Tuhan. Itu bukan ibadah. Halo, nantilah ke gereja, di gereja lah aku berdoa supaya aku. Enggak, ibadah yang sesungguhnya adalah menghubungkan rohmu kepada Tuhan. Hiduplah dia, karena roh itu menghidupkan. Amin. Nah, ketika kita roh itu hidup, hiduplah dia semuanya. Seperti pohon meranti yang tumbuh. Ketika ditancapkan ke tanah, tumbuh dia jadi pohon. Hidup, berdaun seperti pohon lain, tidak ada kekurangan. Sebenarnya jangan sesali. Bukan masalah nasib yang buruk. Tidak ada nasib kita yang buruk. Yang terburuk bagi kita ketika roh kita ini tidak ketemu dengan Tuhannya. Itu. Kalau kita mau beribadah, pastikanlah jiwamu hidup, rohmu menyala-nyala, dan tongkat itu bertunas dia. Yang tadinya benda mati bisa hidup. Karena itu memang pekerjaan Tuhan, menghidupkan, tidak mematikan. Amin. Orang yang datang dengan air mata, pulanglah dengan sorak-sorai. Orang yang datang dengan menabur sambil mencucurkan air mata, pulang dengan menari-nari. Itu bicara tentang roh. Makanya ketika kita menyembah, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian, Ku bawa kepadamu. Nyanyikan pujian ini ya. Haleluya. Jangan pernah bawa sebagian. Karena kalau sudah hanya bawa sebagian, yang sebagian lagi pasti itu bukan untuk Tuhan. Tuhan mau sepenuhnya. Bawa kepadamu Tuhan persembahanku ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan hati kita. Haleluya Yesus. Bawa kepadamu, oh Tuhan.